Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas hadis ke-41 di mana hadis itu menerangkan perihal tahiyatul masjid dan Bukhari memasukkan ke dalam kitab Birrul Walidain, tiada lain adalah sebagai nasihat bagi kita. Jangan sampai kesibukan kita melaksanakan sholat sunnah melalaikan kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Sebab sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dan sekecil apapun birrul walidain itu hukumnya wajib. Lalu di hadis nomor 42, bahkan bukan hanya hadis 42, Imam Al-Bukhari sampai menerangkan perihal tersebut sampai hadis nomor 47 mengenai siapa orang yang hebat sebenarnya, tiada lain adalah mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Di mana yang perlu kita pikirkan, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis perihal la tagdob, janganlah kamu marah, masuk ke dalam kitab Birrul Walidain. Maka apabila kita tinjau secara munasabah, kita tadaburi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Kenapa pada ayat itu Allah menggarisbawahi imma yablughanna indakal kibar? Apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah masuk usia senja, di mana orang tua tidak sekuat dulu, mata tidak setajam dulu, telinga tidak setajam, di mana pada usia senja memang benar-benar yang namanya orang tua tersebut tidak lagi seperti mereka sedang muda. Maka yang diharapkan oleh orang tua dalam kondisi seperti itu adalah bagaimana seorang anak menyayangi kepada mereka, mencintai kepada mereka, dan mengurus mereka sebagaimana mereka mengurus anak-anaknya ketika kecil. Maka terkadang orang tua membuat anaknya jengkel. Maka Imam Bukhari memberikan nasihat dalam Birrul Walidain, la tagdob, dengan sabda Nabi tersebut, janganlah marah. Sampai Imam Malik bin Anas pernah berkata, saya pernah temukan dalam tafsir Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat tersebut, dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan walaupun kedua orang tuamu itu BAB dan BAK di kasur, sebab seperti itulah kondisimu dulu ketika engkau sedang kecil. Maka orang yang paling hebat dalam Birrul Walidain itu
tiada lain adalah mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya terhadap orang tua. Tenaga mereka sudah tidak sekuat dulu. Sikap mereka tidak seperti dulu, mulai berubah. Maka ketika kondisi ini tidak ada lain cara selain kita menjadi orang yang bisa mengalahkan diri kita sendiri dengan bagaimana? Dengan kita tidak marah kepada mereka. Di mana pada hadis nomor 42 Imam Bukhari mencantumkan hadis, haddatsana Ahmad bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Humaid, haddatsana Abu Bakrin an Abil Hasin, dari Abi Hasin dari Abi Salih an Abi Hurairah qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki pada Nabi SAW bersabda, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul nasihatilah aku, wa aklil alayya a'ihi, tetapi sedikitkan nasihat itu agar aku bisa memahaminya. Qala, Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Fasa'allahu marotan au marotaini, lantas orang ini meminta lagi untuk kedua dan ketiga kalinya. Kullu dzalika yaqul, setiap hal tersebut Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Maka sebagaimana waktu kecil kita sering membuat marah orang tua, maka ketika orang tua sudah senja, janganlah hal tersebut membuat kita marah. Sebab apa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Sehingga di hadis nomor 43 Imam Bukhari berkata, haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad, haddatsana Abul Ahwas, telah menceritakan pada kami Abul Ahwas, an Sa'id bin Masruq, dari Sa'id bin Masruq, an Abi Hazimin, dari Abi Hazim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisya syadidu man golaban nas, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan manusia. Walakina syadida man golaba nafsahu, tetapi orang yang kuat itu tiada lain adalah mereka orang-orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menahan amarahnya. Makanya Nabi memberikan tips ketika kita marah, dalam keadaan berdiri duduk. Ketika duduk masih marah, berbaring. Ketika berbaring masih marah, maka hendaklah kita ini berwudu. Fa innal ghadaba minasyaiton, karena sesungguhnya marah ini dari setan. Setan ini diciptakan dari api dan api ini hanya akan padam oleh air. Maka Nabi SAW berwudulah. Di mana? Di sini yang dimunculkan adalah manugolaba nafsahu, orang yang bisa mengalahkan dirinya. Maka orang yang bisa mengalahkan dirinya adalah mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Dan tidak ada orang yang lebih berhak, kita jauh lebih bisa menahan amarah kita ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan selain daripada kedua orang tua kita, sebagaimana mereka telah bersabar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari kenakalan kita sewaktu kecil. Makanya wajar kalau Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ajak flashback kita ke belakang, bagaimana kita merepotkan orang tua semenjak kecil. Maka orang tua ketika usia senja tidak semerepotkan daripada yang namanya kita di waktu kecil. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bisa menahan amarah kita terhadap orang tua ketika orang tua melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati kita. Bahkan Imam Bukhari memberikan satu contoh. Haddatsanal Fadl bin Muqatil, telah menceritakan pada kami
Al-Fadl bin Muqatil ia berkata, haddatsana Abdullah ibnu Ibrahim bin Umar bin Kaisan an Abi, telah menceritakan pada kami Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan dari bapaknya, qala ia berkata, maka sabnu abin Najih rahimahullahu salasina sanatan la yatakallamu bi kalimatin yu'dhi biha jalisahu. Maka Ibnu Abi Najih, beliau menghabiskan waktu selama 30 tahun, beliau tidak pernah berkata dengan satu kalimat pun yang menyakiti orang yang ada di hadapannya, orang yang duduk di sampingnya. Dan tidak ada yang lebih berhak mendapatkan ucapan yang baik dari kita selain daripada kedua orang tua kita. Oleh karena itulah, makanya contoh nyata bagi kita yaitu Ibnu Abin Najih, beliau menghabiskan 30 tahun tidak pernah berbicara yang menyakiti siapapun. Maka hal ini harus menjadi penyemangat bagi kita. Tidak ada orang yang lebih berhak mendapatkan kata yang baik dari kita, kata yang tidak menyakitkan hati selain daripada kedua orang tua kita. Hal ini akan semana dengan apa yang disebut dengan as-salam. Sehingga Imam Bukhari dalam hadis nomor 45 mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam an Ibni Uyainah, dari Ibnu Uyainah berkata, atadruna mas-salam, apakah kamu tahu apa itu as-salam? As-salam anta aminun minni, engkau aman dari keburukanku, anta salimun minni, engkau selamat dari keburukanku. Maka tidak ada orang yang lebih mendapatkan as-salam yang lebih berhak selain daripada kedua orang tua kita. Jangan sampai pada orang lain baik, tapi terhadap orang tua sendiri justru bersikap tidak baik. Maka inilah orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, maka bagaimana Sufyan bin Uyainah begitu sabar ketika berhadapan dengan orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang dari segi ucapannya itu tidak baik. Maka sami'tu Abdullah al-Musnidi yaqulu ja'a Salmu bin Salim ila ibni Uyainah. Salam bin Salim datang kepada Ibnu Uyainah, faja'ala yasma'uhu, maka mulailah Ibnu Uyainah itu mendengarkannya. Ia berkata, fa'altu kaza wa fa'altu kaza, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Fanadhara ilaihi Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah melihat kepadanya, faqala asfani minka aqluka, akalmu telah mensehatkan aku darimu. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Maka Bukhari maksudnya memasukkan asar ini kepada kita dalam kitab Birrul Walidain, tiada lain adalah ketika orang tua melakukan hal-hal yang kurang berkenan, maka sikapilah dengan kejernihan hati, dengan yang namanya kebijaksanaan, sebab ketika pada orang lain kita bisa sebijaksana Sufyan bin Uyainah, maka tentu kepada orang tua harus mempunyai sikap yang lebih. Dan ternyata hal ini pun yang membuat Nabi SAW itu bangga, karena mempunyai istri yang bisa menahan amarah, di mana yang namanya Zainab masuk ke rumah Aisyah tanpa izin dalam keadaan marah. Lalu Aisyah pun bereaksi demikian kepada Nabi, ahasbuka idza qolabat bunayyatu Abi Bakrin, apakah tidak cukup bagimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalikan anak Abu Bakar?
Nah, kemudian Zainab bertemu dengan Aisyah, menghadap pada Aisyah, tetapi aku berpaling dari Zainab. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi bersabda kepadanya, dunaki pantasiri, ambillah olehmu, maka tolonglah. Maka akhirnya yang namanya Aisyah menghadapi yang namanya Zainab, sehingga aku melihat keringat yang ada di bibir Zainab itu sudah mengering dan dia tidak membantahku sedikit pun. Maka hal ini mengajarkan bagaimana muasyarah terhadap istri, bersikap lemah lembut terhadap istri. Maka Bukhari memasukkan ini ke dalam kitab Birrul Walidain, ketika kita diperintahkan berbuat lemah lembut terhadap istri, bermuasyarah dengan sebaik-baiknya muasyarah, maka tidak ada yang lebih utama bagi kita untuk bermuasyarah yang lebih baik kecuali kepada kedua orang tua. Makanya dalam Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun nanti orang tua kita berbeda agama, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itulah salah satu hikmah dan nasihat dari Imam Al-Bukhari, kenapa beliau memasukkan hadis perihal marah ke dalam kitab Birrul Walidain. Semoga kita benar-benar bisa mengambil hikmah seutuhnya dari nasihat Imam Al-Bukhari ini. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.